الحمد لله الحمد لله الموجود أزل وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام على أتمان المكملان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القديم القائل في محكم كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ayyuhal hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Hanya karena rahmat Allah semata kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan kemungkinan bukan hanya hadir di hadapan Allah, tapi kesempatan untuk senantiasa menjadi hamba mengabdi kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Semoga anugerah keimanan yang Allah limpahkan kepada kita dapat kita jaga hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Hanya karena rahmatnya pula siang hari ini Allah memperkenankan, memberikan kemungkinan, kekuatan, pertolongan, hidayah kepada kita untuk dapat menjalankan ibadah sholat Jumat. Tanpa pertolongan dan perkenannya, mustahil segalanya berlangsung. Pada hari ini dan detik-detik hari-hari sebelumnya, kita merasakan sendiri menjadi saksi satu rangkaian peristiwa demi peristiwa, satu musibah, mungkin juga ujian, mungkin juga cobaan yang tentu saja hanya Allah yang tahu. Yang jelas segala apapun yang menghampiri kita, kesadaran yang dianjurkan adalah kesadaran idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala apa yang menghampiri kita tanpa perlu dengan mereduksi menurut asumsi pikiran kita, sikap kita sebagai seorang mukmin yang memiliki kesadaran tauhid adalah segalanya dari Allah dan semuanya hanya berakhir kepada Allah. Segala apa yang menghampiri kita itu mutlak, apapun semuanya dari Allah. Apakah kemudian itu bernama harta, bernama jabatan, atau sebuah peristiwa, sebuah kejadian, ketika itu disadari sebagai prinsip yang mutlak dari Allah, maka kesadaran kita cukup mengembalikan lagi kepada Allah. Di tengah-tengah musibah yang masih menimpa kita, tarik ulur kesempatan, situasi dan kondisi yang memungkinkan kadang kita bisa melakukan sholat Jumat berjamaah, atau mungkin pada tempat-tempat tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dengan prinsip kesehatan yang dijaga. Kita juga beririsan dengan peristiwa kemerdekaan yang baru saja kemarin dihelatkan pada 17 Agustus 1945. Dengok dan pergi kemerdekaan mungkin tidak terasa seperti tahun-tahun sebelumnya di tengah pandemi yang sedang mewabah, sedang meliputi kita. Tapi satu kesadaran yang mesti kita syukuri adalah kemerdekaan negeri ini bukan satu hal yang berlangsung begitu saja. Tentu semuanya karena pertolongan Allah melalui perjuangan para pahlawan, para ulama, para pemuda, para syuhada yang senantiasa ikhlas berjuang demi anak cucunya, demi generasi penerusnya, yaitu kita semuanya. Sidang Jumat rahimakumullah.
Bagi kemerdekaan sebenarnya bukan semata persoalan kemerdekaan sampai pada wilayah kenegaraan atau kebangsaan. Prinsip kemerdekaan adalah prinsip primordial dalam kehidupan manusia bertauhid. Ketika wahyu pertama didengungkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang selama ini kita maknai sebagai bacalah. Tapi kita tahu bahwa tidak mungkin ada peristiwa pembacaan kalau tidak mungkin terjadi peristiwa penyatuan demi penyatuan. Maka Iqra pada prinsipnya adalah bertauhidlah dengan nama Rabbmu yang telah menjadikan segalanya. Bertauhid adalah prinsip utama dari risalah para nabi, termasuk risalah yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kunci atau inti dari seluruh ajaran Rasulullah adalah bertauhid. Ketauhidan sebenarnya adalah prinsip liberation, prinsip untuk melakukan pembebasan, membebaskan diri kita dari apa dan siapapun. Anta abudallah bila alaqah. Kita mengabdi kepada Allah tanpa ada ikatan, attachment, kemelekatan apapun dengan apa dan siapapun. Hanya murni kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Pengabdian yang masih ada embel-embel, kebaktian yang masih ada motif-motif adalah pribadi hamba-hamba yang belum merdeka. Hamba yang merdeka digambarkan dimulai dengan persoalan fakkur raqabatin dalam Al-Balad. Bagaimana memerdekakan budak pada awal masa-masa perkembangan Islam menjadi satu rangkaian sejarah yang tidak bisa kita tampil. Tentu secara historis dan sosiologis perbudakan sudah tidak berlangsung. Tapi hal-hal yang di luar diri kita menyangkut hal-hal yang sifatnya mengeksploitasi pihak lain mungkin saja ini terjadi. Tapi jika kita mau merenungkan lebih jauh, ketika kita seringkali melihat hal-hal yang ada di luar diri kita lupa bahwa wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita semestinya menengok lebih jauh ke dalam diri kita. Ternyata jika kita tengok ke dalam, peristiwa perbudakan begitu kuat berlangsung. Kita mungkin bisa dapat memakikan kemerdekaan, tapi ternyata diri kita belum merdeka. Kita menjadi budak-budak dari berbagai hal. Ketika pada peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah membebaskan kota Makkah dengan menyingkirkan, menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah dan juga di dalam Ka'bah, merupakan satu simbol bahwa qalbun mukmin Baitullah. Hatinya orang mukmin adalah Baitullah. Ternyata harus disingkirkan dari berbagai macam berhala-berhala yang ada di dalam ataupun di sekelilingnya. Kita mungkin beriman, percaya kepada Allah, tapi dalam waktu yang sama kita juga beriman dan percaya kepada hal-hal yang lain. Kita menyatakan Allah Samad, hanya Allah tempat bergantung. Tapi dalam kehidupan ternyata kita seringkali bergantung pada hal-hal selain Allah. Kita begitu banyak memiliki ketakutan kalau tidak punya ini, jika tidak punya ini, jika tidak sampai seperti ini. Ketakutan-ketakutan yang tidak dilambari iman kepada Allah membuktikan bahwa kita memang belum merdeka. Prinsip kemerdekaan secara utuh, secara nasional memang kita bisa bicarakan sebagai kedaulatan hukum, kedaulatan perekonomian, kedaulatan keadilan dan seterusnya. Tapi daulah nafsiyah, kemerdekaan dalam diri juga mesti kita tinjau dan kita amati secara intensif dalam kontemplasi, dalam muhasabah, dalam perenungan kita. Mungkin kita melakukan peribadatan, tapi sebenarnya yang sedang kita tuju bukan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tidak sampai semoga terjadi seperti apa yang digambarkan oleh Syekh Athaillah, bahwa kita akan menjadi budak, menjadi hamba dari apa-apa yang kita cari, yang kita cintai. Pertanyaannya, dalam kehidupan ini apa yang kita cintai? Benarkah kita sudah mencintai Allah sepenuhnya? Sementara disebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau benar mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Kita memang diperintahkan untuk mencintai sesama, mencintai alam semesta, mencintai kehidupan ini. Semua itu adalah wasilah, sarana, media, piranti untuk dalam rangka mencintai Allah SWT. Jika cinta kita bergeser, apalagi melebihi terhadap cinta Allah, maka hati-hati, kita sudah menyusun syarik, kita sudah menyusun sekutu, sudah menyusun andad. Padahal kita menyebutkan
wahdahu la syarikalah. Allah esa dan tidak ada sekutu baginya. Kita bisa bertakbir dengan menyebutkan wahdahu la syarikalah, tapi apakah dalam kehidupan kita tidak sering menyebutkan Allah? Persoalan menyebutkan Allah bukan berhenti pada persoalan benda-benda. Kita lebih repot, lebih pusing memikirkan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang lain ketika orang lain memiliki benda-benda tertentu misalnya. Tapi kemusyrikan yang terjadi dalam diri kita ketika kita mendambakan dan mendewakan jabatan, harta, kehidupan, kehormatan, tidak lain itu sebenarnya adalah perbudakan sekaligus berhala yang menjadikan kita melekat, kita menjadi budak di dalamnya. Mestinya kita hanya boleh menjadi hamba-Nya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Dalam kondisi yang begitu perih, pedih, suasana yang tidak menentu ini, mari kita senantiasa istiqomah. Rabbana atina zayyina, Allahumma zayyina bil afiyati wassalamah wa aqina bit taqwa wal istiqomah. Kita memang berdoa senantiasa dihiasi afiat wassalamah. Dalam kondisi pandemi begini kita senantiasa berharap diberikan afiat, kesehatan, imun, kekuatan, wassalamah dan keselamatan. Tapi jangan lupa wa aqina bit taqwa wal istiqomah. Kita juga memohon agar senantiasa ditetapkan dalam kondisi takwa dan senantiasa istiqomah. Prinsip ketika kita sampaikan pada suratul Fatihah yang merupakan rukun dalam membaca pembacaan yang di dalam rukun sholat adalah kita membaca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim merupakan kelanjutan dari prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya akan menggarisbawahi ihdinas siratal mustaqim. Sering kita artikan ihdina, kiranya Engkau ya Allah ihdina memberikan petunjuk kepada kami. Sirat, jalan, jembatan, media, sarana, kemungkinan, peluang, kesempatan, al-mustaqim. Mustaqim memang sering diartikan sebagai yang lurus. Tentu saja simbolik, bukan lurus dalam pengertian gerak atau satu garis dalam prinsip matematik. Mustaqim yang berangkat dari akar kata qoma yaqumu qiyaman, artinya adalah berdiri, bangkit, jumeneng sekaligus istiqomah. Kita memohon petunjuk agar senantiasa istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua orang memohon agar diberikan kesempatan mendapatkan rizki yang banyak. Tapi begitu mendapatkan rizki, hatinya melenceng untuk kemudian menjadi tidak istiqomah lagi dalam beribadah kepada Allah. Jangan-jangan keistiqomahan kita itu semata-mata karena kita punya punya kepentingan. Syekh Imam Ar-Rifai pernah menyatakan, istaqim binafsik yastaqim biha ghairuk kaifa yakunu dhillu mustaqiman wal 'udu a'waj. Kiranya istiqomahlah kalian, maka orang lain akan menjadi istiqomah karena kita konsisten, maka orang lain pun akan konsisten. Sebagaimana, apakah mungkin sebuah bayangan akan lurus jika bendanya bengkok? Menjadi istiqomah, menjadi senantiasa lurus, merupakan hal yang tidak bisa kita tampik karena ini merupakan bagian dari anugerah Allah. Al-Fakir tadi menyebutkan Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, yang mungkin kita dapat menyebutkan sebagai satu peristiwa yang diabadikan dalam Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Pada prinsip ini kalimat yang digunakan diksinya adalah wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dalam Al-Fatihah diksi yang digunakan adalah ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan dimenangkan? Adalah pribadi-pribadi yang diberikan kesempatan bertobat, berampun kepada Allah. Dan ketika diberikan kesempatan ampunan untuk memohon ampun kepada Allah, lalu dia menjalaninya dengan penuh istiqomah. Musibah yang menghampiri kita, kondisi bangsa saat ini sedang berlangsung. Kiranya mari jadikan momentum bagi kita untuk senantiasa kembali bertobat kepada Allah.
Dan situasi yang tidak menentu ini jangan sampai mengubah hati kita. Orang Jawa, orang tua pernah bilang, kita semua dalam kondisi sebaiknya obah ning ora obah. Kondisi senantiasa berubah, tapi hati jangan sampai berubah. Tetap mantap kepada Allah. Senantiasa mustaqim, senantiasa menjadi ihdinas siratal mustaqim, lurus istiqomah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dzalika dinul qayyim. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم زينا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رزاق يا خير الرازقين ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالتوحيد واختم لنا بأمة سيدنا محمد واختم لنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرين معناهما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والقران والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.